Halo semuanya, kami dari Angkatan 12, Kelompok 2, Latsar CPNS Melawi tahun 2026. Kami akan bermain roleplay dengan judul Sinergi lintas profesi menyelamatkan nyawa di balik meja pelayanan. Halo, perkenalkan saya Krismon. Dalam roleplay kali ini, saya berperan sebagai ahli IT yang adaptif dan kompeten. Halo, perkenalkan saya Sofia Gorita Sinaga. Dalam roleplay kali ini saya berperan sebagai ASN pendaftaran dan verifikasi BPJS, cekatan sabar dan paham regulasi. Terima kasih. Halo, saya Ibu Sista. Saya berperan sebagai dokter gigi ASN yang berorientasi pelayanan, adaptif, dan kompeten. Mbak, dokternya mana? Cepat saya langsung meledak. Selamat pagi Pak, silakan duduk dulu Pak. Apa ada yang bisa saya bantu? Gigi, saya lagi sakit gigi. Pak, mohon maaf sebelumnya Pak, apa Bapak sudah daftar online Pak? Daftar online apa lagi tuh? Jadi dulu Pak, sekarang sistemnya sudah online ya Pak ya? Saya mana ya tahu bagian barang-barang itu. Ya, maaf Pak sebelumnya. Jadi kita Pak, apa Bapak mau saya bantu daftar online Pak? Boleh, tapi jangan lama-lama ya. Pak, boleh saya pinjam KTP-nya Pak? Boleh. Ini sekalian dengan BPJS saya. Bentar ya Pak, saya verifikasi dulu data BPJS Pak. One eternity later. Lama sekali. Alhamdulillah Pak, seperti saya lihat ini data BPJS Pak ini sedang ada pemeliharaan nih, Pak. Jadi sistem verifikasinya sedang berlaku secara nasional. Alasan kasih. Kalau sistem down terus rakyat harus mati. Nah sakit itu. Kalian ini digaji pakai pajak saya loh. Bukan buat kasih alasan sistem mati. Bilang aja kalian pilih pasien BPJS ikut beli. Kalau saya bawa proses panjang pasti langsung dilayani kan? Selamat pagi Bapak. Bapak, terima kasih ada seperti ini selesai berjalan dari luar negeri hari ini. Saya mendengar suara Bapak tadi ada dari ruangan. Bapak, daripada Bapak marah-marah dan tidak tahu Bapak dari berubah, mending langsung saya periksa ya Pak. Yuk kita saya ke sini. Masalah sistem yang down biar administrasi yang lurus ya. Bapak ngomongnya langsung ya. Silakan Pak Aris, biar saya bantu pengelola dokter biar diperiksa. Mari Pak, di sini ya Pak ya. Misi, ya, silakan Pak. Silakan Pak. Nah gitu dong, langsung cabut ya dok. Nggak usah pakai diperiksa lama-lama, pokoknya cabut sampai akar-akarnya. Iya, sabar Pak. Saya minta tangannya dulu, kita tensi dulu ya. Saya harus tahu dulu kondisi badan Bapak ya. Bapak ada riwayat darah tinggi atau ada alergi obat? Darah tinggi nggak ada, dari obat nggak ada. Tolong dok cepetan sakit. Oke. Nih, Bapak harus lihat ini tensi Bapak itu 175 ke 105. Ini tinggi sekali Pak. Bapak tadi pagi udah sarapan atau ada minum kopi? Nggak ada sarapan, sakit gigi makan mana mau sarapan. Adanya minum 12 kopi saja. Nah, itu dia masalahnya Pak. Mohon maaf sekali, ini karena tensi Bapak tinggi, saya belum bisa mencabut gigi Bapak. Apa? Bukan benar kata saya, kalian memang mempersulit. Apa hubungannya tensi sama cabut gigi? Saya sakit gigi, kenapa tensi yang lurusin? Mbak Sofia, lihat nih dokternya, nggak mau kerja. Sebenarnya Pak, dokter bicara seperti itu tapi juga amat perlu untuk keselamatan Bapak. Pak Haris, tolong dengarkan saya satu kali ini saja. Soal cabut gigi itu bukan seperti cabut rumput main asal-asalan saja. Tensi Bapak itu sedang tinggi. Kalau saya paksakan untuk mencabut gigi Bapak, nanti
mungkin dulu kakek saya yang gigi pakai tang di rumah nggak apa-apa. Itu zaman dulu Pak. Kalau sekarang kita pakai imunis. Gusi Bapak juga tuh, lihat tuh sedang bengkak, sedang merah, parah. Kalau tetap saya cabut nanti bius saya itu tidak bekerja maksimal. Mau bius sesakit apapun, itu saya cabut tetap sakit. Bapak mau merasa sakitnya beribu-ribu kali dari yang sekarang? Emang nggak bisa dipaksain ya dok? Nggak bisa Pak. Sebagai dokter ASN, saya memegang sumpah jabatan dan kode etik. Saya yang bertanggung jawab kalau adik Bapak ada apa-apa. Saya itu harus bekerja sesuai dengan SOP. Biar apa? Biar Bapak juga selamat. Seperti itu Pak. Mohon izin sebelum Pak Haris, saya ingin memberikan jalan tengahnya Pak. Jadi nanti Bu Dokter Sista akan memberikan resep obat untuk menurunkan tekanan darah tinggi Bapak serta untuk menurunkan peradangannya, pembengkakannya. Jadi saya juga akan mengurusi administrasinya untuk penjadwalan ulang 3 hari ke depan. Mungkin nanti Bapak bisa datang lagi ke sini. Jadi pasien prioritas kami dan tidak perlu antri dari awal lagi. Bagaimana menurut Bapak? Jadi 3 hari lagi ya baru bisa cabut. Iya betul Bapak. Nanti kalau infeksinya sudah reda, 3 hari lagi Bapak akan menjadi pasien prioritas kami. Jadi Bapak tidak perlu menunggu lagi. Nanti langsung kita lakukan tindakan. Nanti saya rasakan juga obat pereda nyerinya ya, biar Bapak nanti malam tidurnya bisa enak. Ya, maaf ya Mbak Sofia, Mbak Dokter Sista, saya memang sudah stres banget sama sakit ini. Saya kira tadi Mbak ini sengaja bikin saya lama menunggu. Oh iya, nggak apa-apa Pak Haris, saya paham maksudnya. Iya, terima kasih atas perhatiannya ya Pak Haris. Semoga lekas sembuh. Ini saya buatkan resepnya dulu ya. Sophia, tolong antar Bapak ke depan. Baik Bu Dokter. Pak, mari Pak, saya akan keluar dulu sambil menunggu resep dari Bu Dokter. Sofia, Sista, saya perhatikan dari CCTV tadi, kok ada ibu-ibu ya? Rasa Pak, tidak tahu maksudnya ini, padahal ini sudah sampai 25, istilah itu. Menilai juga Sista lebih baik lagi menjadi pasien. Terus, sistem BPJS kita sedang down, kok juga jadi pasiennya makin parah. Untung kami datang jujur, kejadian yang Pak Haris tadi itu merupakan masalah kita sehari-hari. Pasien nggak paham resep BPJS ditambah sistem BPJS kita belum pada seluruh pasien. Maksudnya gimana sih? Sistem pendaftaran pada kita udah hadir loh. Antriannya udah canggih mohon Pak. Dia terlalu bisa ekonomi kita yang belum tugas. Tadi waktu aku mau kasih obat ke bapaknya antibiotik, itu aku harus nanya dulu secara manual nanya langsung ke bapaknya, udah alergi nggak, ada riwayat demam nggak. Kalau pasien lagi sakit itu kan dia jawabnya ada masalahnya, ada lupa lah sama jawabannya. Bayangkan kalau aku kasih sama-sama obat, itu bisa alergi berat, itu kan fatal. Oke, saya paham. Jadi kami butuh sistem yang tidak sekedar menyimpan data pasien, tapi bisa memberikan peringatan ini secara klinis ke pasien. Betul, betul. Saya butuh adik yang kolaboratif dengan dokter medis. Nah, dan untuk administrasi itu Pak Ahmad, nanti kita kan perlu sistem pada saat BPJS ditambah, kita masih tetap bisa akses data pasien. Jadi pasiennya tidak lama-lama. Ya, ini masyarakat sebagai asisten IT, tugasku memang menyelesaikan akar permasalahan kalian, bukan cuma bikin aplikasi yang tadi doang. Terus solusinya gimana? Begini, kita update sistem telemedika secara lokal ke depan. Saya akan tambahkan fitur di sistem super system. Sederhananya begini, Sofia input nama Pak Haris di depan, sistem akan menunjukkan peringatan red merah besar misalkan wilayah gangguan termusis, misalnya warning riwayat hipertensi dan alergi oksidin. Oh, berarti ada satu dokumen sebelum masuk ruang periksa, Bu Dokter Sista sudah tahu riwayatnya itu berarti ya? Tepat sekali. Dan untuk mengatasi BPJS offline tadi, saya akan buatkan cache di data transaksinya di server lokal puskesmas kita. Kalau jaringan pos pusat itu down, kita masih punya backup data riwayat pasien dan itu. Begitu. Kalau sistemnya seperti itu, tugasnya sebagai dokter untuk menginvestigasi pasien safety akan sangat tertolong. Pasien mau mengalami
Inovasi tanpa henti. Melayani dengan pasti. Menjaga keselamatan sepenuh hati. Kami ASN berharap